Cek. Shalom, selamat pagi. Sekali lagi shalom, selamat pagi. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk Pastor Fani, Pastor Hari dan juga tim penggembalaan, tim leader di tempat ini yang telah memberikan kesempatan untuk saya bisa melayani pada pagi hari ini gitu saudara. Katanya kalau pagi waktunya nggak boleh lama-lama. Saya manggil Pastor Hari itu Pak Ustadz. Ustadz Hari nggak boleh lama-lama. Ada kali 6 kali saudara. Jadi langsung aja saudara ya. Perkenalkan nama saya Gayustar. Saya melayani di Surabaya. Dan puji nama Tuhan sudah 5 tahun. Melewati badai krisis dan pandemi masih bertahan saudara. Kalau di tempat ini juga apapun yang terjadi kalau gereja ini masih berdiri itu karena Tuhan. Amin saudara. Dan kita percaya, saya berdoa agar gereja ini terus dalam lindungan Tuhan. Gereja ini terus berkembang menjadi kemuliaan nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Hari ini saya akan berbicara mengenai bagaimana kita mengerti pertolongan Tuhan. Judul khotbah saya pada hari ini yaitu Yesus tolonglah saya. Yesus tolonglah aku. Saudara, next slide saudara. Seringkali dalam kehidupan kita itu menginginkan bahwa Tuhan menolong kita. Tuhan mau supaya dia mendekat, mengulurkan tangannya kepada kita. Tetapi kita tidak tahu caranya bagaimana. Kita nggak tahu caranya bagaimana. Merespon dengan benar apapun itu kita nggak tahu caranya. Sama seperti kita mau Tuhan untuk menolong kita dalam kehidupan kita, tetapi perilaku dan caranya kita tidak tahu. Kita mau berenang, tetapi kita tidak belajar berenang atau kita tidak tahu bagaimana caranya berenang, maka kita akan tenggelam seperti gambar yang ada di belakang saya ini saudara. Nah hari ini kita mau belajar bagaimana cara kita meminta atau merespon atau berperilaku agar Tuhan dapat menolong kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya kita menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya Tuhan telah menyelamatkan kita melalui kuasa salib Tuhan. Tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam perjalanan kita, iman kita perlu pertolongan Tuhan. Perlu kuasa Tuhan untuk kita dapat semakin hari semakin kuat menjalani firman Tuhan. Satu teolog berkata, already but not yet. Kita sudah menerima tetapi belum sampai saudara. Sudah ada di tangan kita. Perjalanannya masih panjang. Kita buka dalam Lukas 18 ayat 35 sampai 43. Lukas 18 ayat 35 sampai 43. Kalau sudah ada di layar atau di kitabnya, bagi teman-teman yang belum membawa Alkitab atau nggak ada Alkitab di sampingnya, bisa dilihat. Mungkin nggak kenal, bisa kenalan dulu, siapa tahu itu jodoh Anda. Kalau yang belum menikah, oke? 35 Lukas 18 ayat 35 sampai 43 berbicara begini saudara. Pada waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, apa itu? Kata orang kepadanya, Yesus orang Nazaret lewat. Lalu ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang itu, Tuhan, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus padanya, melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ayat 43. Dan seketika itu juga melihatlah dia. Lalu mengikut dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji Allah. Puji nama Tuhan. Saudara, dalam peristiwa ini saudara adalah peristiwa bagaimana Yesus menyembuhkan seorang buta, seorang pengemis, seorang sampah masyarakat
yang mana Yesus sembuhkan dan mau Tuhan Yesus sembuhkan. Yang ingin saya sampaikan adalah begini, bahwa kuasa Tuhan tidak memandang siapa kita. Amin saudara. Bahwa kuasa Tuhan tidak memandang engkau dari mana, status sosial, pekerjaan apapun, bahwa Yesus mau menolong kita. Bahwa kuasa Tuhan untuk kita semua yang ada di ruangan ini. Katakan amin saudara. Lalu siapa saja, next slide, siapa saja yang ada dalam cerita ini? Yang pertama ada Tuhan Yesus. Ada orang buta, ada orang yang memberi tahu. Siapa itu? Dia bilang ada Yesus. Lalu siapa? Ada orang yang menegur, jangan ribut. Ada Yesus yang mau lewat. Nah, dalam peristiwa ini saudara, simpen dulu ini. Dalam peristiwa ini saudara, ada 3 hal yang dilakukan oleh orang buta ini sehingga dia ditolong Tuhan. Yang pertama, orang buta ini datang kepada pribadi yang benar. Yang kedua, orang buta ini merespon dengan benar. Yang ketiga, berdoa dengan benar. Datang kepada pribadi yang benar, orang buta itu merespon dengan benar dan berdoa dengan benar. Datang, respon, dan berdoa. Nah, mari kita bahas sama-sama. Yang pertama saudara, apa yang dilakukan si buta sehingga dia ditolong Tuhan? Yang pertama, apa saudara? Dia datang kepada pribadi yang benar. Sekali lagi, dia datang kepada pribadi apa saudara? Oh, masih 30%. Dia datang kepada pribadi apa? Nah gitu, senggol yang ngantuk, katakan pribadi yang benar gitu ya. Yang pertama datang pada pribadi yang benar. Dikatakan di ayat 38, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Orang buta itu mendengar, dia tahu Yesus yang lewat, sehingga sebenarnya dia tahu siapa Yesus. Lalu dia mendengar bahwa Yesus adalah, yang lewat itu adalah Yesus. Dan dia segera tahu bahwa harapan untuk menyembuhkan dirinya itu ada. Saudara, dalam kehidupan ini, pada saat kita ada masalah, pada saat kita mengalami jalan buntu atau jalan yang terjal dalam kehidupan ini, mari kita datang kepada pribadi yang benar, yaitu Tuhan Yesus. Kalau kita perlu beras, maka kita datang ke toko beras atau toko kelontong. Pada saat kita perlu beras, kita tidak datang kepada toko bangunan, saudara. Mari dalam kehidupan ini kita datang kepada Yesus pada saat kita memerlukan masalah. Kadangkala Yesus dijadikan nomor 2, nomor 3, saudara. Tetapi dalam cerita ini yang pertama dilakukan, dia datang kepada pribadi yang benar, saudara. Saudara, saya pernah mau bikin kunci, saudara. Saya minta tolong kepada teman saya, boleh enggak aku titip, kamu kan mau jalan. Titip bikinin kunci. Lalu apa yang dilakukan teman saya? Dia datang ke toko bangunan. Enggak salah-salah amat sih. Karena apa? Toko bangunan juga jual kunci. Tapi toko bangunan tidak buat kunci. Yang buat kunci adalah tukang kunci, saudara. Saudara, untuk datang ke pribadi yang benar itu harus tepat, saudara. Kadangkala yang jadi masalah kita orang-orang percaya adalah kita datang dengan cara atau pribadi yang mungkin iya sih, tapi kurang benar. Kita datang kepada pribadi yang mungkin kita pikir benar sih, tapi nggak benar, saudara. Permasalahan orang Kristen adalah hidup kita terlalu banyak diisi yang kurang-kurang tepat ini, saudara. Masalah kita itu bukan salah atau benar, tetapi kurang tepat, saudara. Kurang tepat, saudara. Suatu saat ada orang, saudara, datang kepada saya menanyakan tentang, saya lupa hal apa, saudara. Dan saya tidak mengerti hal ini. Mungkin Pastor Hari ingat atau mungkin lupa juga. Saya nanya ke Pastor Hari tentang Islamologi kalau nggak salah. Lalu saya dapat jawabannya. Kenapa? Seringkali iya sih datang ke saya, tapi saya nggak menguasai itu. Dalam kehidupan ini engkau harus datang kepada pribadi yang benar
Sehingga masalahmu bisa selesai dalam kehidupan ini. Mari datang kepada pribadi yang benar saat kita membutuhkan pertolongan. Suatu saat saudara, saya planning untuk pulang dari daerah di Jakarta, di Kelapa Gading menuju stasiun Gambir saudara. Lalu saya planning, oke, saya harus jalan segini sampai segini, naik Grab segala macam. Planningnya benar. Planningnya kelihatannya wah. Tetapi pada saat kena macet planning itu bubar saudara. Permasalahan kita seringkali kita datang kepada pribadi yang tidak tepat atau kurang benar. Oleh sebab itu saudara, mari kita sadar bahwa Tuhan adalah pribadi yang benar karena Dia yang menciptakan kita saudara. Suatu saat saya punya laptop waktu zaman kuliah. Mereknya Acer saudara. Acer. Kalau orang Surabaya bilang Acer. Jadi orang Surabaya ini kalau ngomong itu kencang-kencang saudara ya. Kayak Pastor hari ini. Pastor ayo makan ronde. Oh enak ronde dek kene. Gitu kan. Santai. Santai aja. Loh di sini. Wah ada otot yang keluar gitu ya. Itulah orang Surabaya. Saya mulai saudara. Ngotot-ngotot itu menular kepada saya. Tenang saja. Saya punya laptop Acer. Tiba-tiba rusak saudara. Saya pikir Acer itu singkatan aku cepet pintar. Tetapi Acer ternyata untuk laptop saya aku cepet rusak. Lalu saya datang kepada, cari aja di mall situ. Saya ke mall saudara. Ternyata nggak bisa nih, nggak harus ini ada 1 juta. Waduh nggak bisa hidup saudara. Lalu teman saya bilang kenapa nggak ke dealer resminya? Oh iya ya, siapa tahu ada garansinya. Lalu saya datang ke dealer resmi, Pak ini nggak bisa nyala begini. Langsung orangnya bilang, oh ini Pak masalahnya. Tinggal 3 hari ya Pak ya, langsung bisa diambil. Berapa biayanya? Nggak ada biayanya. Kenapa? Karena masih garansi. Nah di situ saya tahu bahwa nggak ada yang lebih tahu Acer daripada dealer Acer sendiri. Gitu. Nggak ada yang lebih tahu tuh kita daripada Tuhan yang menciptakan kita. Maka datanglah kepada Tuhan. Jangan datang kepada tonggo-tonggo saudara. Ya bahasa Jermannya tonggo-tonggo itu jangan datang. Pada saat Anda bilang, jangan dikasih tahu siapa-siapa ya. Nanti satu RT itu tahu. Datang kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Supaya Tuhan dapat menyelesaikan permasalahan kita. Katakan amin saudara. Yang kedua saudara. Untuk Tuhan menolong kita. Selain datang kepada pribadi yang benar. Kita perlu respon yang benar saudara. Di ayat 39 dikatakan. Maka mereka yang berjalan di depan. Menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru. Anak Daud kasihanilah aku. Saudara tahu gak orang-orang di depan Yesus itu kemungkinan besar adalah murid-murid Tuhan Yesus yang menyuruh diam. Saudara ingin saya sampaikan begini, kita harus memiliki respon yang benar. Tetapi sebagai pelayan Tuhan, jangan sampai kita menjadi penghalang untuk orang-orang itu memiliki respon yang benar kepada Tuhan. Seperti yang dialami oleh si buta ini. Tetapi saudara yang ingin saya sampaikan begini. Bukannya patah semangat malah makin ngotot saudara. Seberapa besar di antara kita, seberapa banyak di antara kita yang pada saat kita ada masalah. Wes lah ngene ae. Udahlah begini aja. Tapi si buta ini saudara. Dia pada saat mendapat teguran supaya dia diam. Di Alkitab mengatakan, namun semakin keras ia berseru. Anak Daud kasihanilah aku. Saudara dalam kita berdoa, dalam kita mencari Tuhan. Kita perlu ngotot saudara. Ngotot itu bukan berarti teriak-teriak enggak. Kita berdoa tanpa pantang menyerah. Kita berdoa dan fokusan kepada kuasa Tuhan. Seringkali saudara, kalau kita mau
memfokuskan diri kepada Tuhan. Kita tidak datang kepada pribadi yang benar. Dan kita tidak merespon dengan benar. Maka yang ada adalah kita semakin down. Kita semakin menyerah dalam kehidupan ini. Seperti yang saya katakan tadi saudara. Yang menyuruh untuk diam kemungkinan murid-muridnya. Seringkali saudara. Kalau kita ada masalah, cerita sama Tuhan aja. Gak usah cerita sama orang-orang saudara. Sama keluarga oke lah. Gak semua sih, tapi kalau punya teman yang dipercaya saudara silakan. Karena kadang-kala orang-orang itu yang bikin kita down saudara. Karena sikap orang-orang tersebut. Saudara, kita itu sadar atau tidak. Kalau orang Indonesia itu adalah bangsa yang pesimis saudara. Coba cerita hal besar. Wah kita begini ya. Pasti wis lah gak usah macem-macem. Ngene ae. Nah, jawabannya ngene ae saudara. Wong Surabaya ngene ae wis enak. Gitu. Itu menghalangi kita untuk bisa keluar dari permasalahan kita. Mari respon yang benar. Supaya kita dapat keluar daripada masalah ini. Permasalahan akan selesai pada saat kita melangkah dengan respon yang benar. Lalu melangkah dengan respon yang benar. Seperti yang dilakukan oleh si buta ini. Dia mendengar Yesus. Dia mendengar keramaian. Lalu dia mendengar dan bertanya siapa Yesus. Lalu dia berteriak. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dengan penuh keyakinan. Kalau Tuhan akan mendengar. Saya berdoa untuk saudara-saudara tempat ini yang merasa wis lah Tuhan gak mendengar doaku yang ini. Mari pada hari ini kita bangkitkan iman kita dan berkata Tuhan mendengar setiap doa kita. Mari kita responi hasil doa kita dengan baik. Sehingga kita bisa melangkah dalam kehidupan ini. Makanya saudara lebih baik gak usah ngomong-ngomong. Nanti respon orang negatif. Karena ada kalanya permasalahan yang ada itu antara engkau dan Tuhan saja. Permasalahannya itu hanya engkau dan Tuhan saja. Suatu kesalahan saya adalah pada saat saya punya rencana ke Surabaya. Lalu saya ngomongin ke orang-orang yang salah. Responnya negatif. Ngapain di sini udah enak. Udahlah. Secara daging emang sudah enak saudara. Secara daging memang sudah enak. Tetapi panggilan Tuhan begitu kuat. Untuk saya melangkah saudara. Ada seorang berkata. Bu saya ini mau. Saya berapi-api saudara. Wah itu jawabannya. Cah gendeng katanya. Mau ke Surabaya di sini udah enak. Saudara kalau Tuhan mau tolong. Permasalahanmu itu antara engkau dan Tuhan saja. Sehingga responmu harus benar saudara. Yang ketiga saudara. Apakah yang dilakukan orang buta sehingga ia ditolong Tuhan? Berdoa dengan benar. Meminta dengan benar. Dikatakan ayat 41. Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu, jawab orang itu, Tuhan supaya aku melihat. Pada saat Tuhan bertanya, engkau mau apa? Dia tahu aku mau melihat Tuhan. Terima kasih. Acara ini dipersembahkan oleh klub. Jadi saudara, apa yang orang buta ini mau atau minta kepada Tuhan jelas. Tuhan supaya aku dapat melihat. Seringkali kita berdoa. Tuhan tolong aku. Tetapi kita gak jelas kita minta apa. Yang ingin saya sampaikan adalah apa saudara. Berdoalah dengan cara yang benar. Berdoalah dengan niat yang benar. Seringkali kita berdoa aja enggak. Kita malas berdoa. Kita berdoa itu hanya berdoa makan saudara. Itu pun dengan kecepatan masing-masing. Bukan dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai nunduk amin.
Seringkali kita mau pertolongan Tuhan, tetapi kita tidak meminta, kita malas berdoa. Tidak konsisten dan berdoa. Bahkan yang lebih parah, kita tidak tahu mau berdoa apa. Kenapa? Jarang berdoa, saudara. Masalahnya apa? Berdoalah dan mintalah. Enggak perlu kata-kata yang indah, saudara. Kadang-kadang kita mau berdoa, disuruh berdoa, enggak bisa berdoa. Semua orang percaya diberikan satu kemampuan minimal, yaitu berdoa. Karena itu adalah nafas bagi orang percaya. Pada saat kita berdoa harus sesuai dengan kebutuhan. Supaya aku dapat melihat. Orang Kristen ini kan kadang-kadang serakah, saudara. Tuhan, aku mau melihat, saudara. Kalau bisa ya melihat matanya biru gitu, Tuhan ya. Kalau bisa melihat itu mataku jadi lebih bagus gitu. Kadang-kala kita berdoa tidak memiliki unsur keserakahan. Tidak hanya apa yang kita butuhkan. Kadang-kala kita serakah, kadang kita mau semuanya, didoain semuanya, saudara. Kebutuhanmu apa? Doakan itu. Karena apa, saudara? Pada saat kita meminta sesuatu, pada saat kita meminta pertolongan, pada saat kita membutuhkan mujizat, ada harga yang harus kita bayar. Ada harga yang harus kita bayar. Saya nggak ngomong itu jadi tumbal apa enggak. Pada saat kita mau sesuatu, Tuhan pakai aku umpamanya ya. Maka kita harus memperbaiki diri kita. Kita harus memiliki sikap yang baik kepada sesama kita. Tuhan pakai aku, tetapi kita sombong, maka kita nggak bisa, saudara. Kita tahu harganya, jangan minta dan doa cuman sekali aja. Suatu saat, saudara ya, kan kalau umpamanya masa Lebaran dan masa Natal gitu ya, saudara ya, kan ada di mall tuh banyak yang merah-merah, saudara. Tulisannya SALE, sale, saudara. Bukan pisang sale, tapi sale. Wah, ada baju bagus nih gitu kan. Saya masuk, bagus. Begitu saya lihat harganya, saya kaget, saudara. Wah, harganya mahal. Akhirnya apa yang saya lakukan, saudara? Tentu saja saya taruh kembali. Karena mahal. Kadang-kala kita minta sesuatu, tetapi harganya nggak cocok. Pada hari ini, saudara, ada 3 hal. Apa yang dilakukan si buta sehingga dia ditolong Tuhan. Yang pertama, datang kepada pribadi yang benar. Respon dengan benar. Berdoa dengan benar. Ketika hal ini berbicara mengenai attitude atau sikap hati dan sikap kita dalam kehidupan kita. Dan saya berdoa pada hari ini supaya engkau ditolong Tuhan. Tetapi pada saat engkau ditolong Tuhan, apa selanjutnya, saudara? Seringkali, next slide, seringkali apa? Kita mencari mujizat yang lain, saudara. Betul? Pada saat kita ditolong Tuhan, wah mataku sembuh. Tuhan, buat wajahku mulus, tidak pakai skincare umpamanya ya. Kita mau mujizat demi mujizat, saudara. Setelah mujizat datang, makanya saya bilang kadang-kala kita menjadi orang percaya ini kita serakah. Setelah dapat mujizat, kita mau mujizat lagi. Kita mujizat satunya, kita mau mujizat yang lain. Tetapi apa yang dilakukan oleh si buta ini? Dan perlu kita contoh dalam kehidupan kita. Pada saat si buta ini mendapatkan kesembuhan di ayat 43. Dia mengikut Tuhan, lalu mempermuliakan nama Tuhan, lalu menjadi berkat, saudara. Menjadi berkatnya apa? Seisi kota tahu bahwa dia disembuhkan, saudara. Zaman sekarang orang buta ini akan ikut Tuhan untuk apa? Diberkati lagi. Tetapi sayangnya tidak. Dia tidak mencari mujizat lain. Dia melakukan 3 hal ini. Dia mengikut Tuhan, mempermuliakan Tuhan, dan menjadi berkat. Soalnya banyak di antara kita pada saat WL pengkhotbah bilang, amin, Tuhan akan memberkati, katakan amin. Semua bilang amin. Pada saat siapa yang mau dipakai Tuhan saudara biarnya katakan amin. Aminnya berkurang, saudara.
Tidak ada di Alkitab orang yang menerima Tuhan lalu santai, rebahan, leyeh-leyeh, saudara. Pada saat menerima mujizat Tuhan, mereka mengikut Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan, dan menjadi berkat. Saudara, saya berdoa saudara, kita mau menjadi orang yang tadi, yang memberitahu, rame-rame apa itu? Lalu ada orang buta bertanya, rame-rame apa itu? Ada orang, ada Yesus sedang lewat. Pada saat kita menerima mujizat, kita mengikut Tuhan, mempermuliakan Tuhan, dan menjadi berkat. Kita mau menjadi orang yang memberitahu kepada si buta bahwa ada Yesus, ada orang-orang atau orang-orang yang menegur si buta itu. Kita mau menjadi orang yang berkata ada Yesus lewat atau diam. Jangan ganggu Yesus. Dua-duanya adalah pelayan Tuhan, dua-duanya adalah pengikut Tuhan. Yang menjadi pertanyaannya, mampu dan layakkah kita untuk menerima mujizat Tuhan, untuk menerima kepercayaan dari Tuhan, saudara. Mujizat terbesarnya ini, saudara. Next slide. Ada sebuah kabar baik. Ada seorang buta, pengemis di pinggir jalan. Tetapi Tuhan beri belas kasihan dan kesembuhan bagi dia. Ada si buta, pengemis di pinggir jalan. Tuhan beri belas kasihan dan Tuhan sembuhkan. Di satu sisi, maka Tuhan juga mau menemui kita, orang-orang yang kotor, hina dan tidak layak karena dosa, untuk menolong kita melalui salib, saudara. Saudara, kita adalah gambaran dari pengemis itu, saudara. Anda dan saya adalah gambaran dari pengemis itu, saudara. Manusia bisa meremehkan engkau, manusia bisa menolak engkau, manusia bisa menyuruh engkau diam. Manusia tidak mengerti engkau, tapi Tuhan tahu, saudara. Di tengah-tengah orang yang mungkin lebih berharga, lebih bersih, lebih gak bau, saudara. Pakai jas, mungkin pakai pakaian yang lebih bagus daripada si buta ini. Apa yang dilakukan Yesus? Yesus berhenti. Yesus meminta orang itu mendekat. Yesus berbicara, berkomunikasi dengan si buta. Yesus menyembuhkan si buta sesuai dengan permintaannya. Tadi kita berbicara bagaimana Tuhan tolong, bagaimana Tuhan tolong. Tapi yang ingin saya sampaikan pada hari ini, bahwa kita adalah si buta dan kita telah menerima mujizat terbesar itu. Apa, saudara? Salib Tuhan. Kita menerima mujizat terbesar itu, yaitu salib Tuhan. Orang-orang zaman sekarang pada saat saya ngomong salib, mereka bosenin. Tetapi itu adalah yang utama, saudara. Kenapa? Karena ada orang yang berkata bahwa Yesus orang Nazaret lewat. Kenapa ini terjadi? Karena ada yang berkata Yesus orang Nazaret lewat. Kita telah menerima mujizat terbesar dalam kehidupan ini, salib Tuhan. Karena kita yang tidak berharga, kita yang hina, kita yang miskin, kita yang bau, kita yang kotor karena dosa kita. Tuhan mau datang seperti Tuhan mendatangi pengemis itu. Kenapa? Karena ada orang yang berkata Yesus orang Nazaret lewat. Mari kita mempermuliakan nama Tuhan dengan berkata Yesus orang Nazaret ada di hati kita. Amin, saudara. Bagaimana Tuhan menolong kita semua? Kita datang kepada pribadi yang benar. Kita merespon yang benar, lalu kita berdoa yang benar. Tetapi permasalahannya, kita payah dalam hal itu, saudara. Betul? Kita respon kita, kenapa Tuhan tidak menolong saya, bla 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 bla. Tapi yang ingin saya sampaikan, dalam kesemuanya itu, kita telah menerima mujizat yang terbesar, yaitu Tuhan Yesus telah mati buat saya dan Anda. Sehingga kita yang kotor dapat menerima mujizat terbesar, yaitu apa? Hidup kekal.
Pada hari ini yang ingin saya tutup adalah begini saudara. Apapun yang terjadi dalam kehidupanmu, mari kita memandang kepada Yesus. Amin saudara. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan, kami bersyukur atas setiap berkat, setiap firman yang telah Tuhan sampaikan kepada jemaat-Mu Tuhan. Tuhan, kami selalu berdoa, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya, Tuhan beri saya mujizat. Tapi pada pagi hari ini, sadarkan kami bahwa kami telah memperoleh mujizat terbesar dalam kehidupan ini, yaitu salib Tuhan, yaitu darah Yesus, tubuh Yesus untuk kami. Sehingga kami dapat datang kepada Bapa dan berkata, Aba, ya Bapa. Kau meteraikan firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya Jesus. Sungguh besar katakan sungguh besar. Sungguh besar. Amin. Pengorbananmu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh pagi hari ini hamba mau berdoa untuk pribadi-pribadi yang mungkin merasa Tuhan kenapa doaku gak dijawab. Kenapa aku mau mujizat tapi Tuhan gak memberikan mujizat pada hari ini. Saudara, mujizat terbesar adalah Yesus yang telah mati di kayu salib. Pada saat kau menunggu apa menjadi kehendak Tuhan, cukupkan dirimu dengan pribadi yaitu Yesus. Cukupkan dirimu, katakan Tuhan, aku bersyukur apapun yang terjadi dalam kehidupanku, aku memiliki Yesus yang menjadi pegangan dalam kehidupanku. Jika ada di antara engkau
saat ini merasa sakit hati, merasa harga dirimu direndahkan. Ada seorang yang berkorban untuk kita, yaitu Yesus, yang memberikan dirinya agar kita diterima oleh Bapa di surga. Penerimaan terbesar adalah pada saat kita diterima oleh Tuhan. Pada hari ini firman Tuhan selesai disampaikan, tetapi pertolongan Tuhan selalu ada untuk kita, dan pertolongannya selalu ada. Pada hari ini Tuhan, Kau meteraikan firman-Mu, sehingga firman-Mu dapat menjadi kekuatan bagi jemaat di tempat ini. Berkati gereja ini Tuhan, menjadi gereja yang terus bertumbuh dalam Tuhan. Agar gereja ini menjadi kemuliaan nama Tuhan. Kau pakai jemaat di tempat ini, Yesus. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Bapak Ibu, angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat dari Tuhan. Pulanglah, bertumbuhlah dalam damai sejahtera Allah dengan melakukan firman Tuhan yang telah kau dengar pada hari ini. Maka kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus akan menyertai Bapak Ibu semuanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Mari semua yang percaya dan diberkati Tuhan berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu kita minggu depan.